Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Direktur PT Trisakti Nusantara dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Anissa Nurul Izzah SHMH selaku konsultan hukum Jayabaya Law Firm untuk memaparkan hasil laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa pada pelaksanaan due diligence ini kami memeriksa secara lengkap dan menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, yaitu bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2019 tentang perubahan pasal 4 mengenai pasar modal, bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum, yaitu yang pertama, struktur permodalan dan saham. Susunan pemegang saham, terdapat 8 pemegang saham. Susunan pengurus yaitu direksi dan komisaris. Selanjutnya perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, dan yang terakhir perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi dan komisaris serta pemegang saham. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil temuan dari pelaksanaan laporan due diligence ini, yaitu yang pertama ada aspek korporasi, yaitu ada akta pendirian dan perubahannya. Yang pertama, nama perseroan, tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan, dasar modal, modal ditempatkan, modal disetor, struktur pemegang saham, struktur direksi dan struktur komisaris. Baik, selanjutnya mengenai kewajiban pengesahan dan pendaftaran, yaitu yang pertama, direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, direktur utama berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi. Selanjutnya yang ketiga, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti yang saya paparkan dalam PowerPoint tersebut. Selanjutnya, izin dan perpajakan. Izin perpajakan normal, izin usaha, izin perpajakan, dan izin ketenagakerjaan. Bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada dalam pasal 4 adalah benar dan sesuai. Bahwa mengenai segala uji usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Surabaya, mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dan SPPT PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Bukit Pakis Villa nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, seluas 1.850 meter adalah benar dan tidak ada tanggungan untuk 7 tahun terakhir. Bahwa mengenai data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke KPP Madya Surabaya dengan SPPT berikut, bahwa PT Langgeng Sentosa mempunyai tanah seluas 18.500 meter adalah benar, akan tetapi ada catatan, yaitu masih belum ada peliharaan hak atau balik nama dari PT Inalum kepada PT Langgeng Sentosa selaku pemilik atas objek tanah dan bangunan tersebut. Dan yang terakhir, izin ketenagakerjaan. Bahwa mengenai izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud sudah benar, akan tetapi ada catatan, yaitu PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK pada tahun 2020 dengan serikat buruh. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK karena keadaan pandemi COVID-19. Selanjutnya, harta kekayaan perseroan. Yang pertama ada barang tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan. Bahwa PT Langgeng Sentosa memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bukit Vilamas nomor 25 Duku Pakis, Kota Surabaya, seluas 1.850 meter atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PBB berikut adalah benar. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Pas Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 1.850 meter atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar. Bahwa terdapat 2 SHGB
mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar, asli, dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Surabaya. Bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar, yaitu antara lain HGB nomor 320/322 Latraksari Surabaya seluas 350 meter dan HGB nomor 325/238 Semolawaru Surabaya seluas 5.000 meter. Selanjutnya, barang-barang bergerak, yaitu surat tanda bukti kendaraan. Bahwa mengenai PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, memiliki beberapa aset, dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan konstruksi, yaitu yang pertama 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Selanjutnya, asuransi. Bahwa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis, yaitu pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jaya Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parulmas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016, serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah menjadi Rp200 juta. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari resiko tersebut. Selanjutnya, perjanjian kredit dan jaminan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas SHGB dengan yang ada, semua permasalahan hutang piutang sudah lunas. Selanjutnya, perkara-perkara. Bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas tidak ada ditemukan perkara baik dalam kasus pidana maupun perdata. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Hubungan Industrial, tidak ditemukan adanya perkara baik dalam kasus pidana maupun perdata. Sehingga setelah kami lakukan pemeriksaan tersebut, maka di sini dapat kami simpulkan bersama dan pendapat hukum sebagai berikut, yaitu bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara ilegal sebagaimana koperasi untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen perizinan dan persetujuan tidak ditemukannya hal-hal yang mencurigakan secara hukum. Bahwa walaupun demikian, pemeriksa juga menemukan beberapa dokumen perizinan yang sudah tidak berlaku, akan tetapi itu secara prinsip tidak akan mempengaruhi dan membawa dampak pada legalitas usaha yang akan dijalankan oleh PT Langgeng Sentosa. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen di bidang ketenagakerjaan dan konfirmasi kami pada pihak PT Langgeng Sentosa setelah perusahaan ini dibeli oleh PT Angin Ribut belum melakukan laporan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Surabaya. Demikian pula dengan peraturan perusahaan. Bahwa terkait dengan poin di atas, menurut pendapat kami, perusahaan tetap legal mempekerjakan pekerja karena hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja di atas sudah dibuat secara kontraktual. Bahwa untuk standar sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa, yaitu karyawan ada yang bekerja tetap dan kontrak. Bahwa untuk kedua surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan pajak bangunan di atas pada saat dilakukan diligence ini kami lakukan memang belum dilakukan pembayaran oleh PT Langgeng Sentosa karena jatuh tempo untuk pembayaran itu masih pada bulan Agustus 2021. Bahwa PT Langgeng Sentosa tidak memiliki obligasi atau apapun untuk mesin-mesin PT Langgeng Sentosa memiliki bukti kepemilikannya. Bahwa setelah PT Langgeng Sentosa dibeli oleh PT Angin Ribut, maka sejak itu PT Langgeng Sentosa belum pernah membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, sehingga apabila kemudian PT Trisakti Cipta Nusantara berkeinginan untuk melakukan investasi kepada PT Langgeng Sentosa, maka PT Trisakti Cipta Nusantara kami pastikan tidak akan mendapatkan tuntutan hukum di kemudian hari dari pihak manapun. Bahwa kami telah melakukan konfirmasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial di Provinsi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya tentang apakah PT Langgeng Sentosa pernah dituntut atau bersengketa di pengadilan. Ternyata sampai dengan legal opini ini kami buat, ditemukan adanya sengketa di pengadilan yang melibatkan PT Langgeng Sentosa, sehingga dapat kami simpulkan bahwa PT Langgeng Sentosa mampu mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah hukum di perusahaannya. Jadi sehingga dari beberapa pendapat hukum yang saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa PT Langgeng Sentosa layak untuk dilakukan investasi dengan PT Trisakti Nusantara.
Jadi sekian hasil pemaparan laporan due diligence dari saya selaku konsultan hukum PT Langgeng Sentosa. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.